the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas materi yang baru lagi tentang biologi. Yang mana kemarin kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kali ini kita masih membahas faktor-faktor juga, tetapi sekarang yaitunya tentang hormonnya. Nah, sebelum kita bahas tentang hormon, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dulu ya, supaya channel ini bisa semakin berkembang dan bisa untuk menjadi channel yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai lagi kepada pembahasan tentang hormonnya, kakak ingatkan kembali seperti biasa untuk selalu menjaga kesehatan kita, yaitunya dengan cara selalu mencuci tangan dan juga memakai masker jika bepergian keluar. Dan yang harus sekali untuk dihindari adalah janganlah dulu berkumpul-kumpul di tempat keramaian agar kita semuanya terhindar dari wabah dan virus yang berbahaya ini, yaitunya virus COVID-19 atau dikenal dengan corona. Kalau berbicara tentang hormon, kakak rasa adik-adik semuanya sudah banyak yang tahu apa saja hormon-hormon yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini. Nah, salah satunya di sini adalah hormon auksin, ataupun ada juga hormon-hormon yang lainnya seperti giberalin, sitokinin, hormon etilen atau kita kenal juga dengan namanya gas etilen, ada lagi namanya asam absisat, ada juga asam traumalin, dan ada juga namanya hormon kalin. Nah, sekarang kita akan membahas semua hormon-hormon ini dan kita akan mengetahui apa sih fungsinya dan bagaimana peran dari hormon masing-masingnya. Nah, maka dari itu, silakan tonton video ini sampai selesai agar kita sama-sama tahu tentang apa pelajaran kita pada video kali ini. Yuk kita check it out. Yang pertama, kita akan bahas tentang hormon auksin. Auksin diperoleh di bagian koleoptil atau disebut juga dengan titik tumbuh. Nah, titik tumbuh pada tumbuhan itu terletak pada ujung batang, ujung akar, serta jaringan lain yang bersifat meristematis. Maksudnya di sini adalah jaringan yang dalam proses pertumbuhan. Nah, hormon auksin ini memiliki fungsi yang banyak juga. Apa saja fungsinya? Pertama, untuk merangsang aktivitas kambium, yang mana nantinya kambium pada tumbuhan itu bisa untuk bekerja. Kedua, mencegah rontoknya daun, bunga, dan juga buahnya. Kenapa demikian? Karena dia adalah untuk proses pertumbuhan. Jika sudah rontok semuanya, bagaimana lagi dia untuk bekerja? Selanjutnya, untuk merangsang pembentukan buah dan juga bunga. Lalu, memacu pembentangan dan pembelahan sel. Kemudian, merangsang pemanjangan tunas ujung tanaman. Nah, kenapa di situ? Karena dia tadi terletak pada ujung batang atau ujung tanaman. Nah, dengan kata demikian, karena di ujung itu merupakan zona atau tempat titik pertumbuhan, agar batang tanaman tadi bisa untuk menjadi tambah tinggi. Fungsi yang selanjutnya adalah membantu pembentukan buah tanpa biji
atau dikenal dengan istilah partenokarpi. Ketujuh, merangsang pembentukan akar lateral dan serabut akar. Yang selanjutnya adalah merangsang dominansi apikal, yaitu terhalangnya pertumbuhan tunas lateral oleh adanya tunas ujung tanaman. Nah, jika tunas ujung tersebut dipotong, tunas-tunas lateral akan tumbuh lagi, yang membuat tanaman itu bisa menjadi untuk rindang. Contohnya seperti ini. Kebanyakan petani itu jika sudah mulai tinggi, bagian pucuk tanaman itu akan dipotong. Nah, di sana akan tumbuhlah tunas-tunas yang lainnya. Tunas ini disebut dengan tunas lateral yang membuat tanaman itu bisa menjadi lebih rindang ataupun lebih banyak daun-daun dan cabang-cabang yang lainnya. Aktivitas auksin dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan juga cahaya matahari. Tanaman yang semula tumbuh tegak, jika direbahkan, maka auksin akan terakumulasi pada sisi bawah. Hal ini mengakibatkan batang tumbuh membengkok ke atas karena terjadinya ketidakseimbangan sel antara bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, di sisi yang lainnya, aktivitas dari hormon auksin itu akan terhambat jika terkena cahaya matahari. Jika salah satu sisi batang terkena cahaya, persebaran auksin menjadi tidak merata. Akibatnya, bagian yang tidak terkena cahaya matahari dapat tumbuh lebih panjang dibandingkan dengan bagian yang terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, batang tumbuh membengkok menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Hormon yang kedua adalah giberalin. Hormon giberalin ini bekerja secara sinergis dengan auksin saat terjadinya perkecambahan. Ingat, dia hanya bekerja secara barengan atau bekerja sama atau kerjanya sejalan dengan hormon auksin tadi ketika tumbuhan itu masih dalam proses perkecambahan. Hormon giberalin diproduksi di semua bagian tumbuhan. Fungsi dari hormon giberalin ini adalah 1. Memacu aktivitas kambium. Nah, dia tadi kan dibilang sinergis dengan hormon auksin, maka dari itu banyak fungsi dan peranannya yang hampir sama, bahkan sama dengan hormon auksin. Yang kedua, fungsinya adalah untuk memperbesar ukuran buah. Makanya kadang kita lihat ada ukuran buah itu yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran normal biasanya. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan tunas. Berarti terletak juga di ujung akar ataupun ujung batang. Kalau tunas ini mungkin lebih tepatnya di ujung batang atau pada bagian pucuk. Mengakibatkan tanaman tumbuh tinggi, itu fungsi yang keempatnya. Kalau tunasnya tumbuh, otomatis tanamannya bisa semakin tinggi. Yang kelima, merangsang pertumbuhan daun dan batang. Yang keenam, menghasilkan buah tanpa biji atau disebut dengan partenokarpi. Ini sama juga seperti fungsi hormon auksin tadi. Yang ketujuh, mengakibatkan tanaman berbunga sebelum waktunya. Berarti dia bisa untuk mempercepat proses perbungaan. Yang kedelapan, merangsang pembentukan enzim amilase yang berperan mengubah makanan cadangan berupa amilum menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa akan dioksidasi sehingga menghasilkan energi yang akan digunakan untuk perkecambahan biji. Nah, jadi itulah fungsi dan peranan dari hormon giberalin.
Hormon yang ketiga adalah sitokinin. Hormon sitokinin adalah hormon pertumbuhan yang dapat berinteraksi dengan auksin untuk pembelahan sel atau disebut dengan sitokinesis. Sitokinin diproduksi pada jaringan yang aktif membelah, contohnya pada akar. Fungsi hormon sitokinin bagi tumbuhan ada beberapa macam. 1. Untuk menghambat proses penuaan. Berarti masih ada kerjasamanya dengan auksin ataupun giberalin. Membantu perkecambahan biji. Nah, ini hampir sama dengan giberalin tadi, yaitunya bekerja saat terjadinya perkecambahan yang bekerja sama dengan auksin. Yang ketiga, merangsang pembelahan sel atau sitokinesis. Yang kelima, merangsang pertumbuhan daun dan pucuk. Yang keenam, menghambat efek dominansi apikal oleh auksin. Yang selanjutnya, untuk merangsang pertumbuhan memanjang pada akar. Nah, jadi akar itu bisa juga bertambah panjang karena ikut peran atau kerja dari hormon sitokinin yang membuat akar itu menjadi tambah panjang. Kalau kita lihat di sini, antara hormon auksin, giberalin, dan sitokinin mereka saling bekerja sama atau saling sinergis dalam proses pertumbuhan pada tanaman tersebut. Baik tadi pada akarnya, batangnya, ataupun pada daunnya yang saling bekerja sama dalam proses pertumbuhan tanaman ini. Adik-adik semuanya, untuk materi kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pada video yang selanjutnya. Nah, sekarang kakak ingatkan lagi kepada adik-adik semuanya untuk selalu menjaga kesehatan kita agar kita semuanya terhindar dari virus dan wabah yang berbahaya ini, yaitunya COVID-19 atau dikenal juga dengan Corona. Agar kita selalu mencuci tangan dan juga memakai masker ketika bepergian dan hindari dulu untuk kerumunan agar kita tidak terserang ataupun tertular dengan wabah COVID-19 ini. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi dan berkembang seperti channel-channel para YouTubers yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.